Ya, alhamdulillah. Jadi tadi malam saya diminta juga barengan sama Mbak Fitri untuk datang ke Polres Serang Kota, dan di mana di sana ada Nikita bersama si kecil ya. Ada Nikita bersama si kecil. Saya lihat Nikita kondisinya alhamdulillah sehat. Juga si kecil tadi malam juga masih aktif ya, masih sehat. Jadi pertemuan saya tadi malam itu tentunya bukan berkapasitas sebagai kuasa hukum, tapi lebih kepada memberikan support kepada kawan, kepada Nikita. Nikita kemarin juga cerita, Bang, kenapa saya mesti diginiin? Saya dapat info dan saya juga sudah lihat video yang beredar di sosmed. Tentunya itu sangat disayangkan. Artinya dalam hal ini saya selaku bagian daripada penegak hukum juga sangat mendukung ya profesional dari pihak kepolisian untuk menegakkan kebenaran. Namun demikian kemarin ya, saya juga ikut menyayangkan. Artinya Nikita ini kan bukan seorang teroris. Nikita juga bukan seorang gembong narkoba, atau Nikita ini bukan satu penjahat tindak kriminal yang mengerikan sehingga harus disergap, dijemput paksa di tempat umum dan di hadapan anak-anaknya pada sore itu kan di bilangan salah satu mal besar di Senayan. Nah, itu yang saya sayangkan juga, dan kita juga menyayangkan karena bisa dilihat ada video amatir yang sudah beredar viral bahwa pada saat drama penjemputan paksanya itu di lobi mal tersebut, anaknya yang paling kecil juga nangis gitu. Ini yang saya juga ikut menyayangkan. Kan bisa saja seharusnya pihak penyidik tentunya kalaupun memang harus melakukan upaya penjemputan paksa bisa di kediaman ataupun dipanggil lalu di BAP kembali tanpa harus ada di hadapan depan anak-anaknya. Itu saja yang Nikita juga sayang. Namun demikian Nikita itu tadi malam dia sudah menyatakan sikap bahwa dia siap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kalau memang itu dinilai secara hukum memang salah. Artinya tadi malam Nikita berkali-kali menyatakan bahwa ya kalau memang saya salah ya sudah, tahan saya saja gitu. Itu yang disampaikan oleh Nikita kemarin di hadapan saya. Alasan dari pihak kepolisian juga untuk menjemput paksa. Ya kemarin kebetulan saya juga sudah berkomunikasi dengan Kasubditnya, ya Kasubdit Polres Tangerang Kota. Dia menyatakan memang katanya memang ada surat panggilan lagi, cuman kita mengabaikan. Nah, dalam hal itu kan kembali lagi saya katakan saya bukan penasihat hukum atau pengacara daripada Nikita Mirzani, sehingga saya tidak mau masuk di ranah persoalan teknis pemanggilan ya atau berita acara pemeriksaan. Itu saya tidak tahu, saya bilang. Yang saya tahu, yang saya lihat Bang, ada video viral yang menjadikan banyak masyarakat menyayangkan kenapa peristiwa itu, penjemputan paksa itu terjadi di mal dan di hadapan anak-anaknya. Bang, terkait kita kabarnya mau minta ganti penyidik, mungkin seperti apa itu? Iya, saya mendapatkan informasi terkini tadi dari kuasa hukumnya juga, dari Bang Fahmi, bahwa laporan Nikita Mirzani ke Propam Polri ya sudah disikapi secara profesional juga dengan Propam Polri itu sudah menerbitkan surat atau SP2HP ya, perkembangan hasil penyidikannya. Itu menyatakan, ini saya dapat info ya dari Bang Fahmi, di surat tersebut Bid Propam Polri menyatakan bahwa ada pelanggaran kode etik. Ada pelanggaran kode etik, tadi saya dapat info dari Bang Fahmi, yang dimana pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh penyidik daripada Polres Serang Kota. Nah, itu tadi saya dapat info terkini dari Bang Fahmi. Bang, berarti kondisi ini kita sendiri seperti apa? Alhamdulillah tadi terakhir masih berkomunikasi ya, per hari ini dia kondisinya dalam keadaan sehat, baik. Namun demikian tadi waktu saya nanya si kecil bagaimana kabarnya, ya Niki menyampaikan bahwa si kecil saat ini sedang panas
Berarti badannya sedang panas, sedang demam. Berarti anak-anak Nikita berarti menemani di sana, Pak? Infonya sampai kemarin saya pulang jam 2 pagi itu dari Polres Serang Kota, memang si kecil ya masih mendampingi ibunya. Karena kemarin kita sudah coba membujuk supaya bisa pulang ya, ikut sama Mbak Fitri, ikut sama keluarga ya. Tapi si kecil tetap bersikeras mau dekat sama maminya gitu. Bahkan saya juga bingung lihat udah jam 1, jam setengah 2 kok belum tidur gitu. Ya, dia tetap mami dan bahkan makan aja juga nggak mau gitu. Itu posisinya di ruang tahanan apa di ruang BAP? Gimana? Apa layak bang bagi anak kecil di sana? Oh gitu. Jadi memang kan di setiap Polres ya maupun di kantor polisi itu ada yang namanya ruangan PPA. Ya, di situ ada perlindungan anak dan wanita. Artinya kemarin Nikita juga menemani ya anaknya juga si kecil itu di ruangan PPA. Jadi suasananya bukan suasana kantor polisi gitu, bukan, tapi lebih kepada suasana yang memang tempatnya anak-anak di sana. Buat kabarnya kita juga tidak ini dia dijemput paksa di Plaza Senayan kemarin dia tidak terima gitu. Iya, itu yang disampaikan adalah yang membuat Niki tidak terima itu dikarenakan pada saat dia sedang jalan bersama anak-anaknya gitu. Kalau buat dia pribadi dia sampaikan, saya mau ditangkap, ditahan, saya siap kalau memang saya salah. Itu yang disampaikan kemarin. Berulang-ulang kali saya mendengar dari Nikita bahwa ya kalau memang saya salah saya siap kok ditahan sekalipun. Tapi caranya itu yang membuat dia agak kecewa gitu ya. Kenapa mesti di mall, kenapa mesti sedang lagi sama anak-anaknya itu. Bang, abang sebagai praktisi hukum yang melihat di kita ini dia kan pasalnya ini ya bang, pencemaran nama baik ya. Ya. Nah, itu apakah memang harus ditahan atau seperti apa? Nah, seharusnya tentunya ini ya, saya kembalikan lagi berdasarkan kewenangan daripada pihak penyidik. Siapapun juga tidak boleh atau tidak bisa mengintervensi menyatakan ini harus ditahan atau tidak usah ditahan. Namun demikian berdasarkan jurisprudensi atau kasus-kasus yang katakan public figure atau melibatkan artis sebelumnya kan juga memang tidak harus ditahan. Karena itu tadi kemarin saya sampaikan Nikita itu seorang public figure yang masih beraktivitas ke televisi-televisi, artinya tidak susah dicari. Sebab syarat penahanan itu kan biasanya diduga keras, kalau tidak ditahan nanti si pelaku kejahatan ini bisa menghilangkan barang bukti, bisa melarikan diri gitu ya, atau mengulangi perbuatannya kembali. 3 unsur tersebut saya sebagai praktisi hukum melihat tidak ada pada Nikita. Karena kalau untuk melarikan diri sangat tidak mungkin. Ya, sangat kecil kemungkinannya untuk melarikan diri. Kedua, alat bukti yang dimaksud atau alat bukti yang diperlukan sebagai alat bukti dugaan satu tindak kejahatan sudah disita, gitu ya. Lalu kalau untuk mengulangi perbuatannya, saya rasa kalau ini kita ngulangin ya kan berarti dia nambah pasal baru gitu kan. Jadi tiga syarat itu sebenarnya bisa untuk jadi bahan pertimbangan pimpinan pihak kepolisian untuk tidak menahan Nikita Mirzani. Kalau ini kan sudah 1x24 jam ya, artinya kan sudah menjadi syahadat ya. Jadi apakah itu dia akan ditahan sama bisa bebaskan? Iya, terakhir juga tadi saya masih bisa komunikasi juga dengan Bang Fahmi sekitar tadi jam berapa? Sekitar hampir jam 4:30 itu saya tanya, Bang, apa sudah tanda tangan surat merah penahanan? Belum, katanya. Artinya kita lihat kalau memang pada saat nanti jatuh temponya pas 1x24 jam kewenangan polisi untuk mengambil keterangan atau memeriksa itu tidak dikeluarkan surat merah, surat penahanan, artinya ya tidak ditahan.